Selamat malam, warga jemaat Tuhan GKI Taman Cibudut Bandung, dan semua saudara yang menghadiri doa malam saat ini. Sebelum istirahat malam ini, mari kita teduh sejenak, menenangkan diri di depan Allah bersama-sama. Kita menyanyi bersama, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, dan berdoa kepadanya. Malam ini, Kamis 22 Juli 2021, seperti biasa kita mengadakan doa malam bersama dan akan membaca 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai 44. Bacaan yang juga kita akan baca dalam kebaktian hari Minggu mendatang sebagai bacaan pertama. Sebuah kisah untuk memberi makan banyak orang di tengah masa paceklik masyarakat Israel. Meskipun tidak terbayang bagaimana caranya, Nabi Elisa tetap menyuruh pegawainya untuk memberi makan kepada 100 orang tamu dari stok makanan yang terbatas yang mereka miliki. Mengapa mereka harus memberi orang sebanyak itu untuk makan? Karena Tuhan berfirman begitu. Oleh sebab itu, tema renungan kita malam ini adalah berilah makan. Sebagai nyanyian pembuka, mari kita menyanyikan Tanganku Gerakkanlah, Kasihmu Pendorongnya. KJ 365B ayat 2 dan ayat 5. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, syukur atas saat yang tersedia malam ini untuk bertemu Bapa sendiri. Hanya kepadamu, ya Bapa, kami menengadah, mengerahkan hati dan mata kami. Padamulah kami berharap, supaya dalam situasi kami sebagai bangsa, Tuhan turun tangan meringankan beban kehidupan yang menghimpit warga masyarakat. Biarlah tangan-Mu juga bekerja melalui tangan-tangan kami untuk saling menopang dan mengangkat. Meski ada keterbatasan kami, di dalam kelimpahan-Mu dan kekuatan-Mu, kami meletakkan keterbatasan kami untuk dapat berbuat sesuai firman-Mu, yaitu memberi makan. Seberapalah kekuatan kami sebagai seseorang atau sebagai persekutuan gereja yang dapat memberikan makan kepada seluruh bangsa ini. Tapi karena Tuhan berfirman, maka kami akan mengambil bagian dalam memberi makan. Berkatilah niat dan usaha kami itu. Kami mohon di dalam nama Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah saudara-saudara kita membaca firman dari 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai 44. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil
yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, "Berilah itu kepada orang-orang ini, supaya mereka makan." Tetapi pelayannya itu berkata, "Bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di hadapan 100 orang?" Jawabnya, "Berikanlah kepada orang-orang itu, supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya." Lalu dihidangkannya lah di depan mereka. Maka makanlah mereka, dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, tentu kita pernah mendengar nama Ibu Teresa, nama yang terkenal di seluruh dunia karena pelayanan kasihnya merawat orang-orang miskin dan yang sakit di kota Calcutta, India. Ibu Teresa mendapat hadiah Nobel untuk perdamaian pada tahun 1979 karena karya kasihnya itu. Pada saat beliau menerima hadiah Nobel itu, ia berpidato dengan pertama-tama mengajak hadirin untuk berdoa bersama dengan memakai doa Fransiskus dari Assisi, antara lain berbunyi, "Pakailah aku menjadi saluran damai-Mu, Tuhan. Bantulah aku untuk lebih membahagiakan daripada ingin dibahagiakan." Dan seterusnya. Doa itu sendiri terkenal dan kita pernah juga memakainya dalam kebaktian. Dan kata-kata doa itu benar-benar dihidupkan Ibu Teresa dalam kegiatan hariannya. Sering ia mengangkat pasien dari pinggir jalan atau tempat sampah penuh borok, hampir mati, lalu ia peluk dan bawa ke tempat perawatan. Ia mandikan, obati, dan beri makan. Katanya, kita harus memberikan dia sepotong sorga sebelum ia meninggal dunia. Spiritualitas Ibu Teresa ini adalah memberi diri karena dorongan pelayanan Kristus sampai mati bagi manusia. Ini benar-benar pelaksanaan dari firman yang berkata, kita tahu kasih Kristus, bahwa ia menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. 1 Yohanes 3 ayat 16-18. Mungkin kita berpikir susah sekali menjadi pengikut Kristus. Harus melayani sampai nyawa pun harus diserahkan. Kalau kita perhatikan ayat 17-18, menurut Yohanes, menyerahkan nyawa itu berarti melayani dengan perbuatan, bukan hanya dengan perkataan. Dengan perbuatan berarti dengan memakai fasilitas hidup kita, harta milik kita, ya, seperti dikatakan dalam ayat 17 dan 18 dari 1 Yohanes 3 itu. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap diam dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi, yang disebut nyawa di situ adalah milik, harta milik, fasilitas hidup kita yang mau diberikan, dibagikan. Kisah hidup Ibu Teresa itu berarti mengasihi dengan memakai yang ada padanya, yang berguna baginya, miliknya sendiri, hidupnya, untuk berguna bagi pasien-pasien itu. Seperti itulah kisah Elisa dan pegawainya dalam 2 Raja-Raja 4 ini. 20 roti yang diantarkan orang untuk Nabi Elisa adalah untuk keperluannya, untuk hidupnya bersama pegawainya, ya, untuk dia
pergunakan supaya bisa hidup dalam masa-masa sukar itu. Namun Elisa berkata, berilah makan rombongan ini dengan roti itu. Tapi pegawainya tidak dapat membayangkan 20 roti jelai kecil-kecil untuk 100 orang. Sehingga ia mengeluh, bagaimana itu bisa? Namun Elisa mengulangi, karena maunya Tuhan begitu. Ya, ayat 43. Tapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu, supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Dan benar, ada sisanya, seperti firman Tuhan. Perbuatan Elisa ini sama dengan memberikan nyawanya sendiri, fasilitas hidupnya, bekal hidupnya sendiri. Lalu orang-orang makan, dan memang ada sisanya. Hari Minggu nanti kita akan mendengar kisah yang mirip dalam Yohanes 6. Bagaimana 5 roti dan 2 ikan untuk ribuan orang. Tapi Tuhan memberi tugas, berilah mereka makan. Dan kedua kisah itu sama. Orang-orang makan dan ada sisanya. Kedua kisah itu juga memberikan pelajaran menarik. Yaitu Tuhan dan Nabi memberi tugas, pegawai dan murid hanya melihat kekurangan yang ada. Demikianlah kadang-kadang pengalaman gereja. Tuhan menugaskan, gereja hanya memandang dan mengukur kekuatannya dengan lemas, menghitung stoknya yang serba kurang untuk memberi makan ribuan orang. Memberi makan di tengah kesukaran sekarang ini menjadi tugas mengasihi dengan perbuatan, yaitu memberikan milik sendiri, bekal hidup sendiri, harta benda sendiri, atau makanan sendiri untuk orang lain. Demikianlah GKI Taman Cibunut berusaha supaya para anggota bersemangat menanggapi kebutuhan orang di sekitar gereja atau di dalam jemaat. Sehingga tim tanggap COVID yang diselenggarakan jemaat selalu dapat membagikan sembako atau uang kepada saudara-saudara yang sangat perlu. Demikianlah juga kita dengar kelompok masyarakat dari berbagai agama atau dari perusahaan jamu atau dari toko tertentu, orang membagi berasnya atau mie bagi orang lain. Di Blitar ada warung yang menjual nasi soto Rp2.000 supaya orang dapat makan. Ada juga yang pada jam tertentu memberi makanan gratis sesuai persediaan. Dan terutama demikianlah pemerintah Indonesia menggelontorkan banyak sekali dana untuk mengangkat warga masyarakat yang sangat menderita karena kemiskinan, supaya bisa makan, supaya bisa sehat. Demikianlah dalam kesukaran, orang memberikan makanannya sendiri, supaya orang lain bisa makan. Di mana kelimpahan dari Tuhan dibagi, di situ orang bisa makan, dan ada sisanya. Buktinya, orang yang memberi makan tetap ada makanan esok harinya. Terjamin sesuai dengan firman. Kiranya kita tidak menutup hati dan menutup tangan, melainkan dengan hati terbuka dan tangan terbuka, membagi makanan kita, hidup kita. Itulah memberikan nyawa kita sesuai firman Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa, saudara-saudara. Ya Tuhan, karena firman-Mu menetap dalam hati kami, maka kami selalu berniat dan berusaha memberi makan dari apa yang kami miliki sebagai keluarga, sebagai gereja. Kami turut mengambil bagian dalam tugas memberi makan. Meski serba terbatas, kiranya usaha jemaat-Mu di sini dan program gereja di mana-mana menjadi cara Allah turut bekerja di dalam memberi makan dan mendatangkan kebaikan bagi bangsa ini. Demikian pula semua usaha pemerintah Indonesia di pusat dan daerah-daerah,
kiranya selalu dijadikan Tuhan usaha yang berhasil untuk memberi makan dan memberikan vaksin atau obat yang diperlukan warga bangsa ini. Curahkanlah terus hikmat dan kekuatan bagi pemerintah kami, sehingga berhasil menuntun kami melewati masa sukar dan melewati masalah yang besar ini sebaik-baiknya di bawah kasih sayang Tuhan, baik melalui program vaksinasi maupun menetapkan cara-cara mengatur diri dan kehidupan seperti pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Biarlah mereka tetap setia kepada panggilan menjadi pelayan masyarakat. Terima kasih karena tangan kami sebagai keluarga-keluarga, tangan gereja, tangan pemerintah, tangan komunitas berbagai golongan masyarakat Indonesia telah menjadi tanganmu sendiri dalam menopang kehidupan rakyat Indonesia, sehingga warga bangsa kami tidak sampai tergeletak dalam keputusasaan menghadapi masalah kesehatan dan masalah ekonominya. Curahkanlah Roh Kudus kepada seluruh warga masyarakat untuk mengembangkan sikap setia dalam bekerja sama dengan pemerintah, bekerja sama dengan golongan-golongan lain di dalam masyarakat, sehati sepikir untuk mengentaskan kesulitan yang melilit bangsa kami. Tolong kami semua untuk tidak melawan hukum dan aturan-aturan di dalamnya yang dicanangkan pemerintah. Bantu kami membuang sikap membangkang terhadap hukum sepenanggungan dan berjuang bersama. Hukum bahu-membahu, hukum gotong royong. Tolong kami dapat membuang kebiasaan menyangkal adanya wabah penyakit dan menyangkal kemerosotan ekonomi. Jauhkan dan batalkan niat-niat pejabat dan warga masyarakat dari mencari keuntungan bagi dirinya di tengah derita pandemi. Jauhkan korupsi bansos, korupsi uang yang disiapkan pemerintah bagi jutaan rakyat yang sekarang ini sangat menderita kekurangan. Kami doakan para tenaga kesehatan di rumah sakit atau tempat isolasi, juga semua petugas pemakaman dan kremasi yang terus berjuang untuk membantu masyarakat yang sakit dan yang berduka karena kematian. Lindungilah kesehatan mereka dan karuniakan kekuatan yang mereka perlukan juga bagi keluarga mereka. Hiburkanlah keluarga para dokter dan perawat dan petugas pemakaman atau kremasi yang berduka karena mereka terpapar penyakit atau meninggal dunia. Biarlah keluarga dengan tuntunan Tuhan sendiri dapat melanjutkan perjuangan hidup mereka pada masa mendatang. Kami mohon dalam Tuhan Yesus, Juru Selamat kehidupan kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, kita akan menutup acara kita dengan menyanyikan KJ 365B ayat 4. Harta kekayaanku jadi alat bagimu. Dan dengan itu kita mengakhiri acara kita. Selamat malam. Kiranya Tuhan selalu melindungi kita dalam beristirahat malam ini. Amin.